berikutnya adalah surah Al-Maidah. Yang pertama, surah Al-Maidah terdiri dari 120 ayat. Yang kedua, urutan surah Al-Maidah adalah yang kelima di dalam Al-Quran. Yang ketiga, tergolong surah Madaniyah. Jadi, kenapa dikatakan tergolong surah Madaniyah? Karena surah ini diturunkan di kota Madinah. Berbeda dengan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun itu tergolong surah Makkiyah karena dia diturunkan di kota Mekah. Ya. Oke, berikutnya adalah poin yang keempat. Al-Maidah artinya hidangan. Nah, adapun isi pokok surah Al-Maidah ayat 2 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dalam Islam, manusia berhak marah dan tidak suka, akan tetapi tidak berhak untuk berbuat aniaya atau keburukan pada waktu marah dan pada waktu terdorong rasa benci. Jadi kita tidak diperbolehkan berlebihan dalam hal ini. Ya. Yang kedua, dalam Islam juga ditetapkan bahwa orang-orang beriman agar saling tolong-menolong dan membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi, jika kita mengaku beriman kepada Allah, maka kita disuruh atau diperintahkan oleh Allah untuk saling membantu dan tolong-menolong dalam kebaikan. Ya. Misalnya, tadi seperti mengajak sholat ataupun membantu orang yang sedang hajatan, misalnya ketika ada tetangga yang susah, kita bisa bantu juga. Yang ketiga adalah Allah melarang orang-orang yang beriman untuk tolong-menolong dalam berbuat dosa, pelanggaran, dan permusuhan. Jadi tadi, dalam hal kebaikan diperbolehkan, tolong-menolong, akan tetapi dalam hal keburukan, itu dilarang dalam agama Islam. Berbuat kerusakan kah? Ya, berbuat curang dan lain sebagainya, ya, itu dilarang. Saling tolong-menolong dalam hal keburukan, maka itu dilarang dalam agama Islam. Dalam bentuk apapun keburukan itu kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu inti dari surah Al-Maidah ayat ke-2. Next, kita berikutnya surah Al-Maidah ayat ke-3. Yang pertama adalah ada beberapa hidangan atau makanan yang dilarang oleh Allah untuk dimakan oleh umat Islam. Jadi ada makanan yang diperbolehkan, ada makanan yang tidak diperbolehkan. Apa sih tujuannya untuk ditetapkannya hal tersebut? Ya, setidaknya ini adalah sebagai pembuktian bahwa kita itu mendengarkan atau mengikuti perintah Allah. Jika kita mengaku bahwa wah, kita cinta sama Allah, kita cinta sama Rasul, ya, kita cinta sama nabinya Allah, maka ikuti perintah tersebut. Nah, ini sebagai cobaan, ya. Ketika Allah kasih makanan yang boleh, kemudian ada yang tidak boleh. Nah, yang tidak boleh ini apakah kita akan sentuh atau tidak? Ya. Jadi ini sebagai bentuk ujian kepada orang-orang yang beriman. Nah, yang kedua, makanan yang diharamkan tersebut antara lain, yang A, memakan bangkai. Ya. Tetapi ada 2 bangkai yang diperbolehkan kita untuk makan. Nah, ini kita akan bahas di pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran fikih. Yang B, daging babi. Ya. Tentu jelas, babi diharamkan, ya, sangat diharamkan di dalam Islam. Apapun bentuknya. Ya. Yang C, yang tercekik. Hewan yang tercekik, iseng-iseng ayam dicekik kemudian mati. Nah, itu tidak boleh dagingnya kita ambil. Ataupun misalnya dia mati kita potong lalu dimakan. Nah, itu haram hukumnya. Kemudian berikutnya yang jatuh, ya. Tiba-tiba ada ayam jatuh dari gedung 10 lantai. Jebruk. Ya. Mati. Nah, itu tidak boleh, ya. Ataupun kambing iseng-iseng naik ke atas pohon lalu kepleset dan jatuh. Ya. Jatuh kemudian mati. Nah, itu tidak boleh kita ambil. Wah, masih sempat nih, sudah mati, udah mati. Wah, masih sempat nih dipotong dagingnya. Nah, dipotong. Nah, itu tidak boleh, haram hukumnya. Kecuali ketika jatuh tersebut dia masih hidup dan masih sempat kita potong dengan syariat Islam tentunya. Yang E, yang disembelih untuk berhala. Nah, ini tidak boleh. Jadi ada makanan yang dipersembahkan untuk berhala, ditaruh di tempat sesuatu. Nah, itu kita tidak boleh makan, ya. Kecuali, ya. Biasanya persembahan-persembahan ini ada orang suka ke gua dan lain sebagainya di hutan misalnya, lalu di sana ada buah-buahan dan lain sebagainya. Lalu ada para pendaki gunung, ini misalnya, ya, misalnya pendaki gunung kemudian tidak ada makanan, melihat di sana ada makanan dimakan. Kalau dia tidak tahu, itu hukumnya masih diperbolehkan. Kalau tidak tahu, asal hukumnya tidak tahu, ya. Kalau misalnya itu tahu untuk dipersembahkan kepada berhala, nah itu tidak boleh, jelas haram hukumnya. Tapi kalau tidak tahu, ya, jadi catatannya adalah tidak tahu, itu masih diperbolehkan. Tapi seandainya ketika dia makan, lalu
mengetahui hal tersebut, ya yang sisanya ya dia jangan makan lagi, udah selesai, ya. Jangan diteruskan. Yang F, darah, ya. Jadi darah ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Contoh darah ini adalah makanannya adalah marus, bentuknya marus, ya. Jadi darah yang dibekukan atau darah yang kental, nah, ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Yang G, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Nah, ini tidak diperbolehkan untuk persembahan. Jadi sama kayak tadi, berkaitannya dengan yang poin yang E tadi. Yang H, hewan yang dipukul, ya. Ini juga tidak boleh. Matinya dengan cara dipukul, bukan dengan cara disembelih menyebut nama Allah. Ada ayam lewat kemudian dipukul pakai pentungan, pak, mati. Nah, itu tidak boleh, ya. Ataupun mau motong ada pisau, adanya palu, nah itu tidak boleh, haram hukumnya, ya. Daging jadi haram. Kemudian yang I, diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika binatang buas tersebut menerkam buruannya tadi, lalu si buruannya tadi berhasil lolos, akan tetapi kita masih sempat menangkapnya, sebelum dia mati kita potong dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan menyebut nama Allah. Nah, itu menjadi halal, ya. Nah, tadi kan kecuali yang sempat kamu sembelih, kesembelih kemudian menyebut nama Allah. Bukan berarti ketika ada binatang buas menerkam buruannya kita ikut, tidak, ya, bahaya. Nanti malah kita yang akan diterkam binatang buas. Nah, itu tidak boleh, ya. Bukan tidak boleh lagi, lebih baik jangan dilakukan, ya. Berikutnya yang ketiga adalah manusia dilarang mengundi nasib dengan anak panah karena merupakan perbuatan orang fasik. Yang keempat, Allah melarang untuk berputus asa dan merasa takut terhadap orang kafir Quraisy, tapi takutlah hanya kepada Allah. Yang kelima, Allah telah menyempurnakan agama Islam, ya. Jadi agama Islam ini sudah Allah sempurnakan, tidak ada lagi yang kurang, tidak ada lagi yang perlu ditambah-tambahkan, udah cukup selesai, ya. Jadi tidak ada lagi misalnya sholat subuh ditambahin jadi 3 rakaat. Nah, tidak boleh, ya. Nah, itu tidak boleh, itu dosa hukumnya. Sudah sempurna, sholat subuh udah 2, kemudian zuhur juga 4, tidak boleh ditambah atau dikurang-kurangi. Ataupun kalimat azan diganti dengan kalimat lain juga tidak diperbolehkan. Atau misalnya surah Al-Fatihah ketika sholat diganti dengan surah yang lain, tidak sah, ya. Yang keenam, Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Nah, ini berdasarkan Al-Quran, kitab suci umatnya Islam, bahwa kita sebagai pemeluk agama Islam, kita harus yakin bahwa Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Kalau agama lain, ya walau alam iswab, kita tidak perlu ikut campur agama yang sana, ya. Kita hanya fokus kepada agama kita saja, ya. Seperti tadi, lakum dinukum waliyadin. Jadi untukmu agamamu dan untukku agamaku. Setidaknya kita harus yakin bahwa agama kita lah yang diridhoi oleh Allah. Udah selesai, ya. Yang ketujuh, bersegeralah bertobat apabila berada dalam kesalahan, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedelapan, bergantung dan memohon hanya kepada Allah agar diberikan kemudahan menghadapi segala kesulitan. Jadi kita diperintahkan untuk hanya bergantung dan bermohon kepada Allah. Tidak boleh misalnya pergi ke kuburan ataupun meminta kepada berhala yang lain. Nah, itu dilarang, ya. Jadi mintalah hanya kepada Allah, kemudian bergantunglah hanya kepada Allah. Tujuannya supaya apa? Agar diberikan kemudahan dalam menghadapi setiap kesulitan. Dengan cara apa? Dengan cara sholat, kemudian banyak berdoa, banyak zikrullah, ingat kepada Allah, ya. Nah, itu saja